Mari kita simak firman Tuhan masih dengan Jesus heals sicknesses. Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Di perjanjian lama, dari sejak perjanjian lama, Tuhan dikenal sebagai penyembuh. Baca di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Dan berfirman, jika engkau dengan sungguh-sungguh mendengar suara Yahweh Elohimmu dan melakukan yang benar di matanya dan mengikuti semua ketetapan-ketetapannya, aku tidak akan menimpakan tulah-tulah ini ke atasmu yang telah kutimpakan kepada orang-orang Mesir, karena akulah Yahweh penyembuhmu. For I am the Lord that healeth thee. Sebab akulah the Lord. The Lord itu dalam di HP saya ini ada Bible bahasa Ibrani. The Lord di situ tertuliskan adalah Yod-He-Waw-He Yahweh that healeth thee. Kata heal itu adalah Rafa. Saya ambil dari HP saya ini. Nah, saudara-saudara, jadi dari sejak awal, dari sejak semula, itu di perjanjian lama, Tuhan itu dikenal sebagai Yahweh Rafa. Atau kalau orang bule berkata Jehovah Rafa. Tapi sebetulnya huruf Ibrani tidak ada J. Yang ada adalah Yod, Y. Yahweh Rafa. Nah, saudara-saudara, dan kemudian di dalam perjalanan, dia menunjukkan sebagai Yahweh Rafa di waktu orang Israel mengalami sakit di padang gurun. Kemudian Tuhan menyembuhkan dengan mujizatnya kesembuhan. Sempat juga dibuat ular tembaga ditaruh di tiang, siapa yang sakit melihat ular tembaga yang ditaruh di tiang itu menjadi sembuh. Ini sebetulnya gambaran daripada Yesus Kristus sendiri, perlambang daripada Yesus Kristus yang ditaruh di kayu salib, dan siapapun yang percaya kepadanya diselamatkan, disembuhkan. Nah, itu perjanjian lama. Sekarang masuk kepada perjanjian baru di Matius pasal 8 ayat 16. Perhatikan Yahweh yang menjadi manusia di dalam Yesus. Bukan Allah yang menjadi manusia, Allah tidak pernah menjadi manusia. Dia tetap Allah di sana, disembah dengan umatnya sendiri. Tetapi yang menjadi manusia adalah Yahweh, menjadi manusia di dalam Yesua, di dalam Yesus. Dan kemudian ketika ia ada di bumi, saudara, di Matius pasal 8 ayat 16, menjelang malam, mereka membawa banyak orang yang kerasukan roh jahat kepadanya, dan dia mengusir roh-roh itu dengan sepatah kata dan menyembuhkan semua orang yang menderita sakit. Semua orang yang menderita sakit disembuhkan oleh Yesus. Ayat 17, sehingga genaplah firman yang dikatakan Nabi Yesaya, dialah yang mengambil kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Yesus Kristus, dia yang mengambil kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Ini adalah firman. Siapa percaya firman Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Percaya firman Tuhan, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Percaya firman Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus. Dia mengambil kelemahan dan menanggung segala penyakit kita. Dan dia sudah lakukan itu di Kalvari, ketika dia disalibkan, dan firman Tuhan menyebutkan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sudah disembuhkan. Hari Minggu kemarin saya berkata, oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Tetapi kenapa orang Kristen, orang yang percaya kepadanya belum disembuhkan? Dia sudah menyediakan, tetapi kita yang belum menerima.
Tapi dia sudah menyediakan, kita harus menerima dan menerimanya dengan percaya, menerimanya dengan iman. Coba bisa dapatkan khotbah saya hari Minggu di YouTube atau di multimedia. Baik saudara, nah perhatikan sekarang di Mazmur pasal 103, itulah Yahweh yang menjadi manusia, yang dikenal, ditulis juga di dalam Mazmur 103, Mazmur Daud, pujilah Yahweh, hai jiwaku dan segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Disuruh untuk memuji. Kenapa saudara? Karena di ayat yang ketiga, dikatakan, dia yang telah memberikan pengampunan atas segala kesalahanmu, dan yang telah memberikan kesembuhan atas segala penyakitmu. Masukkan dalam hati saudara. Yahweh di dalam Yesua, di dalam Yesus, dialah yang telah memberikan pengampunan atas segala kesalahanmu. Segala loh saudara. Dan segala penyakitmu disembuhkan. Ini sebuah kemurahan, anugerah yang disediakan oleh Tuhan kepada kita semua yang percaya. Dia sudah melakukannya di dalam Yesus Kristus. Dia sudah mengampuni segala kesalahan kita. Dia sudah menyembuhkan segala penyakit kita. Sudah. Tinggal kita menerimanya. Nah, yang saya mau sampaikan pada malam hari ini tentang menerimanya itu. Karena Tuhan sudah menyediakan, kita tinggal menerimanya. Siapa percaya? Firman-Nya ya dan amin. Katakan amin. Dia sudah menyediakan. Tinggal kita menerima. Nah, sekarang mari kita lihat di Amsal 4 ayat 20. Anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ini tuntunan-tuntunan untuk menerima. Disuruh memperhatikan perkataan, disuruh mengarahkan telinga kepada ucapan firman. Hendaklah semuanya itu tidak menjauh dari matamu, dan peliharalah itu di dalam hatimu. Kenapa kok mesti disuruh demikian? Supaya kita memperhatikan firman, memiliki firman, jangan menjauh dari matamu, supaya itu ada dalam hatimu. Kenapa disuruh demikian? Tentu kan ada alasannya. Alasannya di ayat berikutnya. Sebab semuanya itu adalah kehidupan bagi mereka yang menemukannya dan yang mengobati seluruh tubuhnya. Wow. Jadi firman yang saudara dengar, saudara renungkan, saudara punyai, itu adalah hidup dan itu adalah power untuk lepaskan saudara, untuk membebaskan saudara. Firman Tuhan tadi di ayat 22 disebutkan, karena itulah yang menjadikan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Mengobati seluruh tubuhnya. Di dalam teks aslinya, kata dalam bahasa Inggris, health to all their flesh. Kesehatan untuk semua tubuh mereka. Every part of your body, semua bagian tubuhmu itu menjadi sembuh ketika saudara memiliki firman itu. Jantung bagian dari tubuh enggak? Ya. Dan itu pun sembuh. Liver bagian dari tubuh enggak?
Karena di situ kesembuhan bagi seluruh tubuh. Jantung. Tadi saya sebelum berangkat ke sini di TV ada berita tentang kanker. Kalau wanita arahnya kepada kanker payudara. Kalau pria arahnya kepada kanker paru. Dan itu prosentasenya terus naik. Tetapi saudara, pada Tuhan ada solusi. Dan buktinya istri saya sudah dapatkan solusi, Bu Hana. Kanker stadium 4, divonis 11 bulan, sekarang sudah berjalan berapa tahun yang? 4 tahun, saudara. Dan kemarin dicek di Singapura, tetap clean, no more chemo, no cancer. Tuhan Yesus memang sudah menyembuhkan dengan kuasa yang luar biasa dahsyat. Nah saudara-saudara, seluruh tubuh mereka. Jadi ayat tadi, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ini berbicara tentang firman ya saudara. Karena itulah yang menjadikan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nah kata health to all their flesh, kata health itu dalam teks Greka adalah marpe. Marpe itu medicine, menjadi obat. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kalau dalam bahasa Inggris, incline your ear. Incline your ear itu kayak menaikkan telinga gitu. Kalau seekor anjing, saudara, mengenal tuannya, memanggil nama anjing itu. Ketika anjing itu berada di jauh, lalu di tengah-tengah keramaian, puluhan meter, saudara. Kemudian majikannya itu memanggil. Itu anjing itu langsung tiring gitu. Mengenal suara majikannya yang memanggil dalam jarak ratusan meter. Anjingnya, telinga anjingnya berdiri saat dipanggil majikannya. Saudara, jadi mesti mendengar. Tapi biasanya saudara, ketika firman disampaikan, antara membaca Bible atau membalas WhatsApp, coba toleh sebelahmu itu membaca atau membalas WhatsApp itu, saudara. Harusnya mendengar suara majikannya, tidak mau dengar sembarang suara. Sudah, dengar akan firman. Dan hati-hatilah dengan apa yang kau dengar. Be careful what you hear. Saudara mesti hati-hati dengan apa yang kau dengar. Sebab Bible berkata iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Sebaliknya, ketakutan juga datang dari pendengaran akan suara diri sendiri atau suara si iblis. Suara manusia atau suara si iblis. Jadi, saudara mendengar, hati-hati. Giving attention of God's word. Kita harus memberi perhatian kepada firman-Nya. Seperti sekarang ini, saudara mendengar firman-Nya melalui ibadah, melalui khotbah, firman yang disampaikan, dan juga melalui saudara pulang belajar firman sendiri.
Saya mau membuat seruan kepada semua saudara yang hadir pada malam hari ini. Belajarlah firman, karena di luar ada banyak suara yang lain. Kalau di luar berkata bahwa Tuhannya orang Muslim dengan Tuhannya orang Kristen sama, itu dusta besar. Dusta besar. Belajarlah firman. Tanyalah kepada Nania, dia dari latar belakang itu. Allah itu nama atau sebutan? Dia akan menjawab bahwa Allah itu nama. Bismillah itu di dalam nama Allah. Apakah nama Tuhan kita juga sama Allah? Itu dusta besar. Gara-gara si Abdul Qadir Munsi, yang orang Muslim yang membantu menerjemahkan Bible, bingung menerjemahkan Yod-Heh-Waw-He itu apa, Elohim itu apa, God itu apa, pasang nama Allah di sana. Kalau Bible Alkitab LAI, saudara baca di kamus di bagian belakang, carilah kata Tuhan, T, huruf T, kamus. Lalu kemudian di sana ada tulisan Tuhan adalah sebutan untuk Allah yang oleh orang Israel Tuhannya bernama Yahweh. Itu di LAI loh saudara, di kamusnya Bible LAI di halaman paling akhir. Nah kalau sudah ditulis di sana bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Tuhannya orang Israel bernama Yahweh, lalu kenapa kita sebut Allah terus Tuhannya orang Muslim? Tuhannya orang Arab. Padahal Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya itu adalah Israel. Gara-gara si Abdul Qadir Munsi. Belajar firman. Lalu kemudian saudara, tentang korban Yesus Kristus. Oh, korban Yesus Kristus itu enggak secure, itu enggak aman. Persis seperti agama-agama lain. Kau akan ditimbang perbuatan baikmu dan perbuatan jelekmu. Kalau perbuatanmu baikmu banyak, engkau selamat. Kalau perbuatan baikmu sedikit, engkau tidak selamat. Kalau ini, saudara, persis sama dengan agama-agama di dunia. Belajarlah firman. Dan saya mendorong semua jemaat untuk di sana ada tanya jawab di www.indonesiabaru.net. Itu ada tanya jawab. Saya harapkan semua membaca tanya jawab di sana. Sehingga kalau ada orang bertanya kepada saudara, Our Heavenly Father is Yahweh, engkau bisa menjawab. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok Jesus at the center of this church, saudara bisa menjawab. Kenapa kok preach the gospel of grace and truth, saudara bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, kasih saja alamat indonesiabaru.net, baca sendiri. Tapi paling tidak, saudara sudah belajar firman. Incline your ear. Give attention of God's word. Jadi memberi perhatian kepada firman. Baik, sekarang lanjut saudara-saudara. Di Matius pasal 13 ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman kerajaan tetapi tidak memahami, datanglah si jahat dan merampas apa yang telah ditabur di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di tepi jalan. Perhatikan saudara, firman ini tidak berbuah. Mendengar firman tetapi tidak berbuah, tidak ada hasil. Padahal tadi pengampunan untuk segala kesalahanmu dan kesembuhan atas segala penyakitmu. Tetapi ini ada orang mendengar firman, tetapi firman itu tidak berbuah. Sebab apa?
kepada setiap orang yang mendengar firman kerajaan tetapi tidak memahami. Kata tidak memahami ini, saudara-saudara, bukan saya khotbah semacam ini. Iya ya, aku nggak paham ya, aku nggak paham ya. Bukan itu, saudara. Saudara membaca Bible, aku nggak ngerti ya. Bukan itu yang dimaksudkan tidak memahami. Tetapi kata tidak memahami ini, tidak mengerti itu, understand not, itu present active. Dia don't want to meditate, don't want to study, don't want to ask. Dia tidak ingin mendengar, tetapi dia tidak ingin merenungkan. Mendengar, tetapi dia tidak mau belajar. Mendengar, tetapi dia menolak, saudara. Maka tidak akan berbuah. Dan lalu datanglah si jahat merampas apa yang telah ditabur. Come the wicked one. Beda ya, saudara, antara tidak mengerti ketika saudara mendengar khotbah, iya ya aku nggak ngerti ya. Dengan saudara mendengar khotbah, tapi saudara langsung lupakan. Atau saudara nggak mau belajar. Enggak, pasti salah itu. Atau nggak mau bertanya. Ini reject gitu, saudara. Maka dua hal yang dahsyat tadi tidak terjadi. Lanjut. Ayat 23, dan yang ditaburkan di tanah yang subur adalah orang yang mendengar firman dan memahaminya. Understand, mau memahami. Mau memahami dalam artian dia meditate, dia study, dia bertanya untuk memilikinya, bukan menolak. Dialah yang benar-benar berbuah dan menghasilkan. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Berbuahkan hasil. Jadi ketika saudara mendengar firman semacam ini, biarlah saudara merenungkan, mau belajar, dan mau bertanya. Dengan kerendahan hati. Yang saudara temui di luar adalah merasa sudah benar, kemudian oh enggak, Yesus mengampuniku cuma dosa masa laluku saja. Yang ke depan itu tanggung jawabku. Sombong sekali, saudara. Dia mengampuni dosaku cuma di belakang. Yang ke depan itu tanggung jawabku. Jadi kalau aku enggak suci, aku enggak masuk kerajaan surga. Itu tanggung jawabku. Saudara, kalau ini terjadi, enggak ada satupun yang masuk kerajaan surga. Yang benar adalah dia mengampuni segala pelanggaranmu, dia menyembuhkan segala penyakitmu. Itulah firman ya dan amin. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi firman Tuhan, katakan amin. Saudara-saudara, baca di Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Tuhan itu, firman Elohim itu hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Bahkan ia juga sanggup membedakan pertimbangan pikiran dan maksud hati. Perhatikan di sini, firman Tuhan itu hidup, berkuasa, powerful, lebih tajam dari pedang bermata dua. Lebih tajam dari pedang bermata dua itu apa ya, saudara?
pedang itu biasanya kan, kalau pisau itu kan satu sisi saja tajam. Ini pedang bermata dua yang tajam. Tajam. Tapi ini lebih tajam dari pedang bermata dua. Apa ini? Seringkali kan ini diilustrasikan sebagai, oh kena sana, kena sini gitu tuh, pedang bermata dua. Tapi firman ini pasti ada tujuan. Bahkan disebutkan firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, menusuk memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, pikiran, maksud hati, lebih tajam dari pedang bermata dua. Kalau di dalam dunia medis, saudara, itu ada gunting, ada pisau, tapi yang lebih tajam dari gunting dan pisau itu laser. Pasti kepotong semua, dalam-dalam. Tapi ini disebutkan lebih tajam dari pedang bermata dua. Saya beritahu kepada saudara, bahkan sampai ke tulang, ke sumsum, ke darah. Bisa jangkau tulang, bisa jangkau sumsum, bisa jangkau darah. Ketika engkau memiliki firman itu nyampai ke tulang, nyampai ke sumsum, nyampai ke darah, menjadi kesembuhan atas seluruh bagian tubuhmu yang tidak terjangkau oleh apapun juga. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Saudara-saudara, dan saudara tahu bahwa penyakit itu kalau sudah nyerang seseorang, dia tidak berhenti bekerja di dalam tubuh saudara 24 jam, enggak berhenti. Dia terus bergerilya, tidak berhenti. Tetapi berita baik yang saya sampaikan kepada saudara, firman-Nya itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu kesembuhan bagi tubuhmu. Dengan kata lain, firman Tuhan juga tidak berhenti kita miliki terus menerus. Saya mendorong saudara untuk mencintai firman Tuhan. Bukan hanya ketika sudah mendengar khotbah di hari Minggu, atau di pengurapan, atau di doa malam di gereja. Tetapi saudara membaca firman di rumah tiap pagi. Karena itu menjadi kesembuhan untuk segala, all their flesh, untuk seluruh tubuh mereka. Lanjut, saudara. Sekarang perhatikan akan perintah Tuhan Yesus. Sudah tahu tadi tentang firman Tuhan? Firman Tuhan berkata apa? Saudara renungkan, saudara pelajari, saudara punyai. Bilur-bilur Yesus menyembuhkanmu, saudara renungkan, saudara percayai, saudara punyai. Terus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk membuatkan keajaiban. Saudara renungkan, saudara pelajari, saudara miliki firman itu. Terus setiap hari saudara membaca firman. Baik, sekarang keluar. Tadi untuk diri sendiri. Sekarang keluar. Matius pasal 10 ayat 8, sembuhkanlah yang sakit, tahirkanlah yang kusta, bangkitkanlah yang mati, usirlah roh-roh jahat. Kamu sudah menerimanya dengan cuma-cuma, berikan pula dengan cuma-cuma. Ternyata saudara-saudara, perintah Yesus pada murid-murid, yaitu to heal the sick,
Siapa di sini murid-murid Yesus? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Murid-murid Yesus, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Toleh kanan kirimu. Perintah Yesus, kamu menyembuhkan orang sakit. Ayo ngomong saudara. Perintah Yesus, kamu menyembuhkan orang sakit. Kamu sudah menerima dengan cuma-cuma, berikanlah itu dengan cuma-cuma. Siapa yang memenuhi syarat untuk mendoakan orang sakit? Oh, mereka yang sudah setiap hari berdoanya 2 jam. Mereka yang suka puasa. Mereka yang saleh. Baru boleh tumpang tangan. Apakah begitu? Ternyata tidak. Markus pasal 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang saleh, bukan. Mereka yang setiap hari doanya 2 jam, enggak. Mereka yang percaya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru, dan seterusnya, saudara-saudara. Mereka tumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Jadi orang yang percaya. Siapa di sini orang percaya? Lambaikan tangan tinggi-tinggi, orang percaya. Tetap angkat tanganmu. Tuhan, kami mengangkat tangan ini. Kami orang percaya. Dengan tangan ini kami mendoakan orang sakit. Dan orang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Katakan amin. Satu lagi, saudara. Kejadian 20 ayat 17. Kejadian 20 ayat 17. Abraham berdoa kepada Elohim, dan Elohim menyembuhkan Abimelek dan istrinya, dan para wanita pelayannya, sehingga mereka melahirkan anak. Ternyata Abraham berdoa dan para wanita yang tidak bisa melahirkan anak, yang barren, yang mandul, jadi melahirkan anak oleh doanya Abraham. Lalu siapa Abraham? Abraham ini bukan orang yang perfect, bukan orang yang sempurna. Dia ada salah ini, salah ini, salah ini. Tetapi dia benar karena percayanya. Dan dia hidup di dalam anugerah. Dia percaya kepada Tuhan, dia dibenarkan, dia hidup di dalam anugerah. Persis seperti saudara. Engkau tidak sempurna, ada kekurangan ini, kekurangan itu. Tetapi engkau percaya kepada Tuhan, engkau dibenarkan dan under grace. Hidup di bawah anugerah. Satu. Ternyata dia mendoakan mujizat terjadi. Bukan karena dia benar, tetapi karena dia percaya. Yang kedua, Abraham ini ketika dia mendoakan orang-orang sehingga punya anak, dia sendiri mandul. Istrinya juga mandul. Dia belum punya anak, istrinya. Kalau agama zaman sekarang, Kristen agamawi berkata, enggak bisa doa, harus punya pengalaman dulu. Belum punya anak, doakan orang mau punya anak. Ternyata saudara, di bawah anugerah, ini patah. Asal engkau percaya, apapun keadaanmu, engkau mendoakan orang lain alami mujizat. Bukan karena pengalamanmu, tetapi karena imanmu kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Kristus Yesus Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau saudara ditanya, apa sih kualifikasi untuk disembuhkan dan mendoakan orang lain supaya sembuh? Tanya saja.
Apakah engkau ini orang yang sempurna? Kalau dia menjawab, iya aku harap aku sudah sempurna, sudah enggak memenuhi syarat. Arogansi di mata Tuhan, itu anugerah tidak nyampe kepada orang yang sedemikian. Dan minggu kemarin saya sampaikan bahwa kesembuhan itu adalah anugerah, keselamatan itu anugerah, kesembuhan itu adalah anugerah. Dan anugerah diterima karena dia bukan orang yang sempurna, tetapi orang yang percaya, aku perlu Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mendoakan, lalu saudara tanya, atau orang yang mau didoakan, saudara tanya, apakah kamu saleh hidupmu? Iya, aku memang saleh, enggak kena anugerah. Apakah kamu sempurna hidupmu? Iya, aku sudah sempurna, enggak akan dipakai Tuhan. Tetapi kalau saudara tanya kepada seseorang yang mau didoakan untuk sembuh atau yang mau mendoakan, apakah engkau sempurna? Aduh, aku punya banyak kelemahan. Bersoraklah, puji Tuhan, inilah yang akan dipakai oleh Tuhan. Inilah yang akan dapatkan anugerah yang luar biasa. Saudara, sebab itu, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendah malah akan ditinggikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Terimalah pengurapan. Dan engkau berkata, bukan seperti pemungut cukai, orang Farisi. Dengan menepuk dada, berdoa. Malah fatal. Tetapi kalau ada orang yang berdosa, mengakui, merendah, malah dia dapatkan anugerah. Dan saya merindukan semua jemaat gereja YHS, bukan jemaat yang model itu, tetapi merendah, anugerah turun atas kehidupan kita semua. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdiri bersama-sama.